Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di video kali ini kita masih bersama MX King 150 nih. Dan disclaimer seperti biasa, ini adalah MX King generasi pertama ya, bukan generasi kedua. Jadi cara ngebedainnya itu simpel banget. Tentu aja dari wajah MX King pertama itu berbeda dengan MX King generasi kedua ya. Kalau yang pertama itu masih punya headlamp yang besar, kalau yang kedua itu udah lancip-lancip dan udah mengecil headlampnya. Tapi kurang lebih buat mesin sih MX King ini sama-sama aja generasi pertama dan juga generasi keduanya. Di video kali ini kita bakalan ngebahas 3 hal yang gimana ya, bisa dibilangnya ini tuh minus atau bukan ya. Mungkin kayak penyakit bawaan gitu, enggak juga sih. Kalau misalnya disebutin ini tuh kayak tipikal mesin MX King gitu. Jadi di sini kita bakalan bahas 3 sifat dari mesin MX King 150 ini. Dan di video kali ini tentu aja ini seperti biasa kita based on experience. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi kita juga yang pakai si MX King 150 ini. Oke, kita mulai aja 3 sifat dari mesin MX King 150. Jadi yang pertama itu sifat dari mesin MX King 150 ini tentu aja orang-orang yang sering bahas adalah vampir oli. Jadi MX King 150 ini merupakan motor Yamaha menggunakan blok diasil dari Yamaha ya, yang mana itu tuh basic mesinnya sama seperti dari Vixion R15, MT15 ataupun yang menggunakan blok diasil dari Yamaha. Nah, sifat dari blok diasil Yamaha ini orang-orang sering bahas itu adalah vampir oli. Vampir oli itu apa bang? Jadi vampir oli itu merupakan kondisi di mana oli itu dapat berkurang ataupun oli itu dapat habis seketika tanpa kita ketahui. Dan itu tuh penyebabnya merupakan seperti kayak ini ya, blok baret, terus juga itu tuh bikin olinya masuk ke ruang pembakaran sehingga olinya itu tercampur dengan bensin dan kebakar gitu. Jadinya olinya itu habis gitu secara tiba-tiba. Padahal olinya misalnya belum genap 3 bulan atau belum 2000 km, tiba-tiba olinya itu udah nggak nyisa. Itu tuh lumayan risih banget kalau misalnya kita pakai motornya gitu, karena secara tiba-tiba motornya itu bisa mati dan nggak mau hidup karena nggak ada oli gitu di dalam mesinnya. Kita sendiri pernah sih pakai Mio J ataupun Mio GT ya, itu sama-sama aja pakai blok diasil dari Yamaha. Olinya itu habis guys, dan si dinding apa itu namanya, boringnya itu udah baret gitu. Jadinya si motornya itu mati dan nggak mau nyala. Terus posisinya kita juga itu jauh banget dari rumah. Itu tuh lumayan bikin riskan juga sih kalau misalnya kita lagi ada di luar. Nah, tips untuk mencegahnya tentu aja pergantian oli secara rutin, terus juga takaran oli, terus tentu aja kalau misalnya udah kena ya ganti blok baru gitu. Jadinya sifat yang pertama itu lumayan ngejengkelin ya, karena bisa jadi kita itu lagi keluar gitu. Jadinya kalau misalnya keluar itu harus lebih dicek lagi lah si kondisi mesinnya. Biasanya sih yang kena vampir oli itu motor-motor yang udah tua, pemakaiannya udah lama, dan maintenance-nya itu jelek gitu. Jadi buat kalian yang punya blok diasil ataupun mesin ataupun motor dengan blok diasil Yamaha, itu oli itu harus lebih diperhatikan lagi. Jangan malas lah ganti oli seenggaknya. Dan yang kedua, sifat dari mesin MX King 150 ini setelah gue pakai adalah ngelitrik. Ya, kalian nggak salah dengar. Kalau misalnya di Supra GTR itu ada istilah klotok-klotok, nah kalau di sini istilahnya ngelitrik guys. Jadi suara dari MX King 150 ini untuk pada bagian mesin, kita awalnya sih nggak expect bakal ngelitrik gitu si mesinnya. Ternyata pas kita udah pakai ngelitrik guys. Kayak gimana ya, kalau misalnya disebutin sama kayak Supra GTR memang enggak gitu. Supra GTR itu suaranya lebih kasar dan juga lebih gimana, kayak ada rongga-rongga gitu lah, kayak pengapiannya itu lebih longgar gitu. Kalau di MX King ini suaranya itu gimana ya, kayak traktor guys. Kalau misalnya kalian
gimana bisa, ini susah sih ngejelasinnya, kalian harus dengar sendiri dah. Nanti kita kasih link video contoh yang dimana MX-nya itu ngelitrik guys. Nah nanti kita kasih ya. Memang sih kata orang ngelitriknya itu buat supaya tarikannya itu lebih enteng ataupun ya lain-lain biar motornya itu enak gitu katanya. Tapi menurut gue sih kalau misalnya kayak gitu tetap aja kayak lebih gimana, lebih risih juga sih ke telinga. Kalau misalnya kita nyalain motornya terus idle, suaranya itu kayak tak 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 tak, itu berisik banget gitu. Dan itu tuh ternyata ya, kata orang sih ada yang bilang dari noken, ada yang bilang dari klep, terus juga ada dari piano klep apalah, lupa gue itu namanya. Dan kalau misalnya kita lihat ke bengkel-bengkel gitu ya, itu juga ada pernah yang bikin juga kenapa suaranya itu ngelitrik gitu. Dan seperti biasa kita kasih linknya di deskripsi biar lebih jelas gitu. Dan nggak kena copy ya, kalau dijadiin video kena copy nanti. Dan ya itu sifat yang kedua, tentu aja mesinnya itu ngelitrik. Jadi nggak sebagus itu juga sih punya MX-ing 150, karena ya memang tipikal mesin dengan tipe tegak atau berdiri itu lebih berisik di bagian headnya, itu kata orang-orang ya. Cuman kalau misalnya suaranya seberisik itu sih kayak jelek juga gitu kedengarannya. Dan ya seperti biasa, motor-motor yang kayak gitu tuh lebih seringnya terjadinya itu kalau misalnya pemakaiannya itu udah lama atau udah capek lah motornya. Jadi seperti yang sebelumnya itu untuk maintenance, tentu aja motor itu harus lebih diperhatikan lagi. Oke, next yang ketiga, tipikal dari mesin MX-ing 150 ini adalah kalau misalnya kita tangkap kupling itu suara mesinnya bakalan halus, dan kalau misalnya kita longgarin kuplingnya atau lepas kupling, si suara dari mesinnya itu bakalan kasar. Ini catatannya posisinya lagi idle ya, boleh kalian cobain deh. Nah jadi itu tuh ada orang yang bilang kalau itu normal, dan ada yang bilang kalau misalnya itu tuh karet kupling gitu. Jadi sebenarnya yang bener yang mana gitu? Apakah normal kayak gitu atau misalnya itu tuh memang ada parts yang harus diganti? Nah sampai sekarang gue juga masih bingung gitu. Kalau untuk waktu kemarin kita servis, katanya sih ada parts yang lumayan mahal juga yang harus diganti supaya suara mesinnya itu tetap sama ketika kita tangkap kupling dan juga kita lepasin kuplingnya. Jadinya gue ini bingung gitu guys, kita bingung gitu. Ini sebenarnya yang bener yang mana sih gitu? Emang normal mesinnya kayak gini atau misalnya itu tuh memang ada part yang rusak gitu? Jadinya buat tipikal mesin MX-ing 150 ini gimana ya? Ini tuh mesin yang unik juga gitu. Disebut banyak minus sih enggak juga ya. Cuman kalau misalnya pemakaiannya jelek dan juga maintenance-nya jelek ya udah pasti ya ada aja gitu penyakit dari ini motor gitu kan. Jadinya sih kalau misalnya mesin MX-ing itu bagus ya memang bagus gitu. Cuman apakah ada kekurangan ya ada juga gitu. Dan tiga sifat ini tuh kalau misalnya kita bawa ke bengkel tentu aja kata bengkel ini tuh ya rusak gitu motornya, bukan kayak normal aja. Pasti ada parts yang diganti gitu. Baik yang pertama itu vampir oli, yang kedua itu dari suara ngelitriknya, dan yang ketiga itu dari suara kalau misalnya kita tank cap ataupun lepasin kuplingnya itu suaranya bakalan lebih keras gitu. Jadi ya begitulah namanya motor gitu kan ya. Kita juga gak akan tahu gitu motornya itu bakalan kapan ada suara kayak gitu. Kadang kayak suaranya hilang gitu kan. Pernah sih kalian pakai motor tiba-tiba ada suara aneh gitu ketika udah pakai motornya, terus dimatiin motornya, istirahat, ngeres gitu kan, disimpan di rumah, misalnya besoknya dipakai lagi atau hari berikutnya kita pakai, tiba-tiba suaranya hilang, tiba-tiba enak gitu motornya. Kayak gambling aja gitu suara-suara kayak gitu tuh, dan sifat-sifat kayak gitu kayak gambling aja gitu, nggak tentu itu datangnya. Jadi ya gue ini bikin video kayak gini ya siapa tahu jadi referensi juga buat kalian yang misalnya mau nyari MX King atau misalnya mau nyari motor dengan basic mesin yang sama yaitu Vixion ya. Siapa tahu biar nggak kaget gitu. Karena memang suaranya itu serandom itu guys gitu. Bisa datang kapan aja dan di mana aja.
Yang pastinya semua sifat tadi itu bisa kita cegah kalau misalnya maintenance di motornya itu lebih bagus dan juga lebih rutin. Misalnya dibikin kekurangan itu terserah kalian sih, lihatnya itu dari sudut pandang mana, apakah itu memang secara bawaan pabrik memang motornya kayak gitu, atau misalnya itu tuh kekurangan. Kalau gue sendiri sih kayak kekurangan aja gitu. Karena kalau misalnya kita beli motor dari dealer, tentu aja suaranya nggak akan seberisik kayak kalau misalnya kita udah pakai motornya lama gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. 3 sifat dari mesin MS King 150 atau mesin 150cc SOHC Yamaha. Terima kasih guys yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.